Dari kita mau lahir, bukannya berlahir. Dari kita mau lahir udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita, rezeki kita, jodoh kita, sampai ajal kita udah dicatat sama Allah. Ini hari ketemu dengan siapa, ini hari kita dengar apa, ini hari kita bicara apa, itu semuanya udah dicatat di Lauhul Mahfuz. أمة سيدنا محمد تسليما كثيرا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين وزدنا علما يا ارحم الراحمين وزدنا علما يا ارحم الراحمين اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة آمين 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 يا رب العالمين. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam kita masih dikumpulkan oleh Allah di majlis yang mulia ini dalam keadaan iman wal Islam, dalam keadaan sehatul afiah, sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul, bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi Allah berikan kita keberkahan. Amin. Allah berikan kita sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, lancarkan dan kubur semua hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan pula Allah jaga dan pelihara iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan juga kita selaku umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan kita selalu diaku sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah, di akhir hayat kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalam surga berjumpa dan berkumpul dengan Sayyidina Muhammad SAW dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya beruntung bagi kita orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Di saat banyak di hari ini, di malam ini, orang banyak yang lalai dalam menyebut nama Allah, dalam mengagungkan nama Allah, karena banyak yang tidak menyadari bahwasanya tiap-tiap orang bisa kufur atau bisa keluar daripada agamanya dengan beberapa syarat, dengan beberapa cara. Salah satunya tadi dengan kelakuan kita, dengan niat kita dari hati, dengan tingkah laku kita, dengan lisan kita, dan juga dengan lalainya kita. Lalai di sini terutama urusan sholat. Rasulullah menjelaskan bahwasanya barang siapa orang yang sengaja-ngaja melalaikan sholat tanpa dia sadari, dia telah keluar daripada Islam. Makanya ketika ada orang yang kerja kantoran di saat rapat itu dengan orang-orang non-muslim misalkan, dengan orang-orang non-muslim, ketika lagi rapat tahu-tahu terdengar suara azan. Kalau kita rapat dengan orang-orang muslim mungkin di-stopin dulu di situ, terus ibadah, sholat, terus dilanjutin setelah sholat. Tapi kalau orang-orang non-muslim mana tahu, apalagi dilihat teman-teman rapatnya cuma 2 orang, 3 orang, yang muslim selebihnya non-muslim misalkan, diterusin namanya. Itu kan sama aja mengendurkan atau melalaikan sholat. Itu tanpa dia sadari dia telah keluar. Seharusnya seperti apa? Seharusnya dia angkat berdiri, dia tinggalin. Nah, saya bisa dipecat dari urusannya kalau begitu. Emang yang ngasih rezeki dia, itu orang yang ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki semua Allah. Bos kita cuma perantara, gitu. Kerjaan kita cuma syariat.
Semua yang ngasih hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau kerja, kita mau dagang segala macam, semuanya Allah yang atur semua. Dari kita mau lahir, bukannya berlahir. Dari kita mau lahir udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita rezeki kita, jodoh kita, sampai ajal kita udah dicatat sama Allah. Ini hari ketemu dengan siapa, ini hari kita dengar apa, ini hari kita bicara apa, itu semuanya udah dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita ditentukan atau ditakdirkan untuk mati su'ul khatimah, misalkan matinya nggak baik, itu udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu bisa dirubah dengan satu cara. Caranya dengan banyak sholawat. Dengan sholawatlah bisa merubah daripada tulisan Lauhul Mahfuz itu. Karena Rahman Rahimnya Allah, ketika seorang hamba menyebut nama kekasihnya dalam keadaan sombong pun diterima oleh Allah. Misalkan sombong nih bacanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, diterima tak sholawatnya? Tetap diterima sholawatnya, karena yang keluar dari lisan kita kekasihnya, bukan dilihat dari sombongnya kita. Meskipun walaupun seperti itu, makanya yang bisa berubah itu semua sholawat. Lalu apalagi selain sholat yang bisa mengeluarkan kita daripada Islam, keluar daripada agama kita, yaitu dia dengan melakukan perbuatan yang bukan syariat Islam, yang tidak dalam anjuran Nabi, bukan daripada tuntunan Nabi. Yang ada itu kelakuannya orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Kita ikuti mereka, itu sama aja kita keluar daripada Islam setelah mengikuti daripada ajaran-ajaran orang-orang non-Muslim. Itu sama seperti itu. Terus ada hati kita dibilang bahwasanya Allah sama seperti kita, Allah mempunyai, itu yang dibilang si jenderal. Oh, Allah bukan orang Arab, berarti kan sama aja dia menyerupai Allah manusia, kan gitu. Dalam hatinya, iya sih, Allah emang bukan orang Arab. Ngomong begitu aja dalam hati tuh, itu udah keluar. Makanya masih harus banyak syahadat. Makanya kalau bicara tentang bab tauhid, ngaji tentang tauhid, itu masih harus banyak syahadat. Itu segitunya bicara tentang sifat-sifatnya Allah, yang tentang wujud, qidam, baqo, itu kan bicara tentang sifat-sifatnya Allah. Habib Utsman bin Yahya tuh ngarang dengan dengan keilmuannya yang udah ma'rifat kepada Allah. Itu yang dipelajari itu sifat-sifat Allah, bukan zatnya. Kalau zatnya Allah, ya gimana Allah kan? Tentang zatnya Allah gimana Allah? Yang dipelajari tentang sifat-sifatnya, itu sifat Rahman, sifat Rahim, sifat pengasih, sifat penyayang. Nggak ada Allah cerita sifatnya Allah itu marah, nggak ada. Pemarah, nggak ada sifatnya Allah pemarah. Kalau emang ada sifatnya Allah pemarah, Iblis waktu disuruh sujud sama Nabi Adam kagak mau, dustain tentang Nabi Adam, itu udah dimusnahin mungkin sama Allah. Dari musnahin sama Allah kalau emang ada sifat Allah pemarah. Tapi sifat Allah Rahman Rahim. Iblis diusir dari surga, terus minta kompensasi perpanjangan umur, dikasih sama Allah. Kurang Rahman Rahim gimana? Nggak ada sifat Allah yang pemarah, nggak ada sifat Allah yang pemarah. Lalu apalagi yang membuat kita keluar daripada Islam? Itu tingkah laku kita ngikutin orang-orang di luar daripada Islam. Kayak malam tahun baru nih. Malam tahun baru kita itu malam tahun baru Muharram, bukan malam tahun baru orang-orang Nasrani, Yahudi. Kata seperti itu, yang bakar petasan, ngeliatin aja dah, jangan kata kita yang bakar petasan, ngeliatin, ngikutin gitu, ngeliatin petasan pada meledak segala macam. Wah, ada timbul hati girang, ada di takjub, tenang. Suruh hati-hati gitu.
Dari hati tadi udah, dari kelakuan udah, dari lisan ngucap yang apa namanya, yang sekiranya bakalan bikin kita keluar. Terus gimana caranya biar kita balik lagi seperti iman Islam kita balik lagi seperti semula? Itu dia, banyakin sahadat, perbanyak sahadat. Makanya kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu anhu, beliau menganjurkan 1 menit sebelum jam 12 malam, di saat orang euforia, bakar petasan, bakar segala macam, loncat-loncatan girang yang pada mabuk segala macam, itu kita disuruh baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam mulut kita mengucap la ilaha illallah, hati kita meyakini bahwasanya nggak ada yang paling pantas untuk disembah kecuali Allah. Nggak ada yang pantas disembah atau yang diagungkan atau yang dimuliakan atau yang diesakan kecuali Allah. Makanya hati-hati dalam perbuatan, dalam lisan, dalam niat di hati, hati-hati, karena Allah lihat hati kita, bukan lisan kita, bukan kelakuan kita, tapi hati yang terutama yang dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya. Makanya beruntung buat kita yang duduk berkumpul untuk menyebut nama Allah dan Rasulnya di saat ini. Dari sekian banyak jamaah kita yang ada di grup yang Allah pilih segini, beruntung. Berarti Allah yang pengen kita berzikir. Dan sesungguhnya kata Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, salah satu cucu daripada Rasulullah SAW, beliau berkata, sesungguhnya yang berzikir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang ingin memuji namanya Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita yang beruntung lisan kita dipakai oleh Allah. Lisan kita dipakai oleh Allah untuk memuji dan menyebut namanya. Makanya jangan sampai kita lalai akan di tiap-tiap waktu, terutama di ini malam nih. Jangan sampai ada keluarga kita yang ikut turut, apalagi beli trompet, udah jelas itu, beli trompet, beli kembang api segala macam, ketahuan tuh duitnya kumpulin kasih anak yatim, lebih dapat pahalanya luar biasa. Niatin buat orang tua itu luar biasa. Kan segala sesuatu kalau kita punya sedekah, kita memberikan makan kepada siapapun, atau kepada binatang, niatin pahalanya buat orang tua kita. Jadi kita dapat tuh birrul walidainnya, kita dapat. Makanya sering Anda bilang, kalau kita berbakti kepada orang tua itu bukan orang tua yang masih ada. Orang tua masih ada, masih bisa ditanya mau apa, mau gimana, mau dipijitin, mau beli apa, mau makan apa, bisa ditanya. Tapi kalau yang udah nggak ada, tapi kita bisa berbakti dengan cara sedekah atas nama orang tua, kita ngelakuin kebaikan atas nama orang tua, apapun atas nama orang tua, kita dapat birrul walidain. Nanti ketika kita punya anak, anak itu bakalan ngelakuin hal yang sama. Ketika dia mau sedekah segala macam itu atas nama kita, buat dibalikin lagi. Makanya dibilang kalau di dalam Islam itu kagak ada karma, nggak ada karma. Itu orang-orang Hindu. Karma itu orang-orang Hindu. Ada orang nabrak terus kabur, misalkan, terus dia suatu waktu ketabrak. Wow, mampus lu, kena karmanya. Padahal bukannya karma itu. Kalau dalam hukum, ibarat kata hukum alam, teman, kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau disakitin, jangan nyakitin. Itu mah udah ketentuan namanya, udah ketentuan. Contoh lagi, kalau kita misalkan berzina, berzina itu ibarat kata kayak utang. Berzina itu seperti utang, sewaktu-waktu bakalan ditagih, entah itu lewat keluarga kita, entah itu lewat anak kita. Itu Imam Syafi'i berkata seperti itu. Zina itu bagaikan hutang, waktu-waktu bakalan ditagih, waktu-waktu bakalan dibayar, namanya hutang. Makanya kita jaga, kita perhatiin ini bagus apa kagak, ngikutin syariat atau kagak, itu harus kita teliti, kita harus fokus dalam urusan agama, jangan sembarangan. Bertanya sama satu guru,
Guru menjawab boleh, jangan langsung diambil, tanya lagi guru yang lain, boleh apa kagak, biar tambah yakin kita ya. Nyatanya guru yang ini bilang nggak boleh. Kita tanya tuh penjelasannya, yang boleh ngejelasin tentang penjelasannya seperti apa, yang nggak boleh ngejelasinnya tentang apa. Tinggal kita yang ambil tuh. Lebih bagus yang mana? Lebih bagus apa namanya? Yang lebih mendekati syariat yang mana? Di antara A dan B. Bukan berarti ntar yang salah apa yang guru kita salah menjelaskan terus kita harus singkirin nih guru. Nggak bisa. Semua harus kita ambil, mau enak mau nggak enak harus kita ambil. Yang namanya guru kita harus taat sama guru. Jangan sampai ilmu kita sia-sia, apa yang sudah kita dapat dari guru kita, biarpun sealit atau dua alit, tetap guru kita, nggak bisa kita tinggalin, nggak bisa kita lupakan, karena kita bisa tahu alif dari dia. Kata seperti itu. Kalau kita lupain, hilang tuh semua apa namanya keberkahannya. Bukan ilmunya, tapi keberkahannya. Setiap kita ngomong apa, nggak ada yang dengar, orang nggak ada berkahnya. Lo aja ngihianatin guru lu, makanya kalau dihianatin sama murid ya wajar, dihianatin sama orang pendengar ya wajar, karena itu nggak mau dengar sama guru ente. Ibarat kata seperti itu. Jadi jangan macam-macam, ibarat kata sama guru dan orang tua. Mesti harus kita jaga, mesti harus kita pelihara. Sampai ada seorang murid minta sama Allah dan dia bersedekah di jalan Allah. Dia minta, ya Allah, tutupilah semua aib-aib guruku ya Allah, di depanku ya Allah. Jangan sampai aku punya prasangka jelek terhadap guruku. Saking dia pengen dapat ilmu yang manfaat daripada gurunya. Jadi sekali lagi alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, sehingga ini hari kita bisa berkumpul untuk memuji nama Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara iman Islam kita sampai akhir hayat kita serta keluarga-keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai acara kita dengan baca istighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuknya, minta tuntunannya serta bimbingannya agar senantiasa diri kita dan keluarga kita selalu diajak kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mau nanya ntar habis majlis ya, nanya.